Episode ini memanggil Sandwich Generation yang mulai tersadarkan ya kalau orang tua kita bentar lagi mau masuk usia pensiun. Coba aku tanya, teman KBR tahu nggak kira-kira orang tua kita nih mau ngapain setelah pensiun? Kalau sambil dengerin ini geleng-geleng, berarti sudah saatnya kita membuka percakapan sulit itu supaya orang tua kita bisa mulai lembaran baru dengan lancar dan kitanya pun sebagai anak tenang secara emosional maupun finansial. Selamat datang di Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan bareng saya Puri Anindita. Dan kita udah kedatangan teman baru nih, Certified Financial Planner Mas Mariadi Santana. Selamat datang di Uang Bicara. Selamat siang Puri. Selamat siang teman KBR. Terima kasih udah mau mampir. Ini aku mau ngecek data dulu ya, biar teman KBR juga bisa. Oh gini ya datanya. Jadi usia pensiun di Indonesia itu kalau kita lihat data 2025 adalah 59 tahun. Udah gak bisa kerja tuh ya, secara formal di kantor gitu. Dan kedepannya akan terus naik nih kayaknya karena kesehatan, usia makin panjang gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa lebih cepat juga. Betul. Ada yang sakit, amit-amit ya. In this economy PHK kita gak pernah tahu. Betul. Sehingga dipercepat juga masa kehidupan babak baru nih yang tidak tanda kutip kantoran. Nah, pengen ngobrol sih sama Mas sebagai CFP yang suka ngasih training juga ke kantor-kantor. Sebenarnya literasi finansial pensiunan ya di Indonesia atau bahkan misalnya nih petinggi senior yang kelasnya udah VP, bahkan udah CEO berapa tahun, 2 tahun lagi dari posisi dia tuh mau pensiun. Pemahaman literasi finansial kehidupan setelah pensiun udah seberapa advance sih di Indonesia? Oke, seberapa advance? Sangat tidak advance. Karena perusahaan itu baru memberikan training itu kan menjelang benar-benar menjelang pensiun, karena harus memastikan karyawan ini pensiunnya di kantor itu, ya kan? Nggak mungkin kan masih 5 tahun lagi tapi nggak tahu nih pensiunnya di mana gitu kan? Bisa jadi dikasih literasi tapi pensiunnya di kantor lain gitu kan? Kan jadi useless gitu kan, keluar uang gitu. Akhirnya kan kebanyakan di setahun terakhir. Bahkan 1 bulan. Nah loh, gimana tuh 1 bulan ya nyiapin buat hidup 20-30 tahun gitu kan. Iya. Ya itu tugas kitanya sendiri sebenarnya. Makanya ada literasi keuangan segala macam. Itu sebenarnya buat membekali diri sendiri. Karena kita gak bisa mengandalkan dari perusahaan. Toh itu sudah bagus kalau perusahaan nyiapin. Bayangin kalau gak disiapin ya udah gitu. Oke, sekarang mau pivot ke POV teman KBR dong, yang orang tuanya sudah mulai menua nih, gitu ya. Kita tuh mesti gimana ketika orang tua kita, tadi kan realitanya bisa jadi berdasarkan kasus dan data enggak financially literate gitu untuk kehidupan ke depan. Kita ya pengennya kan juga tenang ya, ngurusin hidup kita sendiri dan membuat orang tua juga nyaman. Belum termasuk biasanya secara psikologis suka ada post power syndrome. Itu gimana sih menavigasinya dari POV anak nih? Biar percakapan sulit itu bisa dilakukan dan planning real gitu. Angkanya tuh ngikut gitu. Betul. Masalah komunikasi ini variatif. Ya, variatifnya kenapa? Karena nggak semua komunikasi di keluarga itu bagus. Ya, bagus pun ada levelnya. Ya, bagus itu ada yang oke, ngobrol kok setiap hari, tapi ngobrolin apa? Ya, ngomongin uang nggak? Enggak. Ya kan, ngomongin yang sehari-hari aja. Mungkin ada yang bisa curhat sama orang tuanya. Ya itu udah one step gitu kan, bisa ngomongin ke yang lebih dalam lagi soal keuangan gitu kan. Bahkan ngomongin keuangan itu juga nggak seluas itu gitu kan ngomongin. Kadang cuman cukup apa enggak, ngomongin yang standarnya aja gitu, nggak ngomongin yang masa depan seperti apa. Mungkin ada yang ngomongin gitu, tapi itu kan ada literasi dari orang tuanya juga, dia terbuka untuk ngomongin itu karena sudah terbiasa. Tapi kalau yang ngomonginnya sehari-hari aja, tiba-tiba ngomongin keuangan itu kan kayak awkward aja gitu. Jadi sebenarnya yang harus dilakukan adalah meliterasi diri sendiri dulu, sudah paham dulu, ya, jadi tahu ilmunya supaya paling enggak nanti ke depannya saya udah mempersiapkan supaya tidak terjadi apa yang saya rasakan sekarang gitu.
Oke. Baru kita ngomongin ke atas. Sekarang ngomongin ke atas itu, saya sebagai orang tua aja gitu ya. Kalau menerima masukan dari anak aja kadang-kadang gitu. Ada di itu kan jadi ngaca diri sendiri gitu kan. Yang masalah adalah ngomong sama orang tua aja nggak pernah. Teorinya memang komunikasi gitu, tapi masalah komunikasi ini kan ngomonginnya beda lagi, harus sama ahli komunikasi gitu kan. Dan makanya saya bilang ini perlu waktu buat persiapan pensiun tuh nggak 1 tahun. Jadi apa sih kalau mau ayo kita duduk bareng, semoga komunikasi udah oke gitu ya. Yeah. Aku bisa bantu apa sebagai anak, tapi mama papa juga bisa apa nih gitu. Nah gimana nih ngitungnya? Oke. Kalau ngitung yang umum ya, yeah. Pasti udah pada tahu teman KBR 4% rule. Ya, itu kan udah umum ya. Sebenarnya gini, 4% rule itu nggak semua orang bisa melakukan sebenarnya. Teorinya ideal, benar. Kalau kita hitung-hitung ya benar gitu kan, itu aman gitu. Tapi buat mencapai ke sana itu kan perjalanan jauh lagi. Ya, harus menghitung 4% bisa hidup setahun itu berapa rupiah sih pokoknya itu. Yeah. Itu kalau dihitung sih ya jadi overthinking lagi. Overthinking lagi kecuali memang sudah punya aset gitu kan. Yeah. Asetnya berapa sekarang. Nah paling enak memang memulai itu dari apa yang sudah kita punya dulu. Ya misalnya kok orang tua gitu kan. Orang tua sudah punya apa nih asetnya. Zaman dulu kan pasti punya tanah, punya properti. Yeah. Ya standarnya gitu, karena kan harga tanah zaman dulu murah bisa naik segala macam. Nah ini akan bisa dijadikan apa? Ya ini mau diapakan? Tapi itu harus diomongin karena ini aset mereka yang akan mereka gunakan. Apakah nanti ini bisa buat hidup atau hanya jadi aset yang nggak bisa diapa-apain? Ada nilainya tapi nggak bisa buat hidup, percuma kan? Iya lagi. Iya kan? Mau nawarin jual juga siapa yang mau beli juga itu adalah sebuah problem lain ya. Waktu yang lama dan butuh biaya yang besar juga buat balik nama atau urusan sama ini ya kan, penjualannya gitu kan. Nah balik lagi ke 4% rule tadi. Iya. Nah ini kan kalau dihitung misalkan kita hitung aja 15 juta sebulan. Aku mau bisa hidup 15 juta sebulan setelah saya pensiun. Iya. Ceritanya orang tua kita begitu kan? Iya. Kan 15 juta itu kenapa saya ambil karena biaya hidup Jakarta kan katanya 15 juta tuh minimum gitu kan. 15 juta sebulan. Setahun 180. Ya. Dibagi 4%. Itu 4,5 M. Punya tanah 45 M enggak? Punya rumah 4,5 M enggak? Gitu kan. Jadi cari sertifikat lagi. Iya gitu. Sertifikat harganya berapa nih gitu kan. Punya tanah di mana aja gitu kan. Ya. Kalau ada itu ya tinggal diliquidkan saja gitu. Ya, dikonversi. Konversi gitu. Jadi sesuatu yang liquid yang bisa dicoba masuk ke investasi mana yang bisa menghasilkan lebih dari 4%. Karena kan ngambilnya dari hasil investasinya tadi, kenaikan hasil investasinya berapa, harus di atas 4%. Kita lihat saya pakai contoh yang paling mudah, ori deh. Yang baru karena suku bunga turun gitu kan. Jadi turun juga kan dari yang 6,3 jadi 6,35 sekarang ya. 6,35 itu masih gross ya. Potong 10% itu 5,3 kalau nggak salah yang 3 tahun ya. Potong sama pajak 10% itu 4,8an. Jadi masih masuk dong si 4%, tipis. 0,8. Tipis. Tapi kan ori 3 tahun doang. 3 tahun lagi harus mikir lagi harus kemana nih. Gitu kan. Mikir lagi kalau suku bunganya naik gitu. Kalau suku bunganya turun kan makin tipis gitu kan. Benar. Atau sama gitu kan, equal. Yang ada kan nanti kalau misalkan makin turun, kegerus dong. Kegerus pokoknya. Ya mungkin masih bisa gitu. Kalau asal bisa nyari lagi yang lebih besar gitu kan investasi. Makanya saya bilang tadi investasi pun perlu belajarnya lebih banyak. Perlu waktu, coba A, coba B gitu kan. Obligasi aja tuh banyak gitu kan. Coba obligasi yang seperti ini, coba obligasi yang seperti itu. Belum lagi coba saham gitu kan. Jadi memang butuh waktu buat ada ilmunya gitu kan. Ilmu buat nanti. Nah itu yang harus dipersiapkan juga. Jadi hitung-hitungan nanti berapa biayanya ya kan. Biasanya kan misalkan biaya sekarang 15 juta. Harus dihitung lagi. Nanti pada saat pensiun mana yang hilang? Ya. Ya. Oh biaya makannya pasti berkurang nih. Ya kan karena makan lebih banyak di rumah gitu. Oh biaya transportasi berkurang nih gitu.
Memang pada kenyataannya kalau teorinya di rumah nggak terlalu banyak kegiatan, itu akan berkurang. Tapi sekalinya keluar, uangnya besar. Kita harus punya, entah orang tua kita atau kita juga sudah menyiapkan ya, kayak angka imajiner yang kita nyaman dan menuju ke sana. Oke, kalau angka imajiner itu jadinya abu-abu nanti mau kemananya. Paling nggak tahu dulu, mempersiapkan diri untuk siap melihat angka itu. Mentalitinya harus kuat, ya, harus bisa terima. Oh segini, oke, what should I do? Ya, kan lebih penting itu. Setelah itu actionnya apa? Punya uangnya sekarang berapa? Oke. Ya, ini kalau dari sisi anak. Tapi dari sisi orang tua tadi, asetnya sekarang di mana aja? Oke, tadi misalkan 4,5 tuh angkanya keluar gitu kan. Iya. Oke, punya asetnya berapa sekarang? Berapa tahun lagi untuk bisa mencapai ke sana atau mendekati ke sana? Ketika mendekati ke sana kan, ini kan masih bisa diputar lagi sebenarnya supaya mencapai ke sana gitu kan. Misalkan baru 1 M nih, sisanya 3,5 M. Apa yang bisa dilakukan untuk mencapai ke sana? Nah itu kan harus belajar lagi. Yeah. Jadi jangan takut dengan angka tersebut, tapi apa yang harus dilakukan sekarang paling nggak udah tahu dulu. Karena kalau sudah tahu harus melakukan apa sekarang, kita mau jalan. Tapi kalau ngelihat ujungnya aja, itu sesuatu yang besar, akhirnya kita jadi udahlah gitu, demotivasi. Itu tadi Certified Financial Planner Mas Mariadi Santana. Masih banyak nih yang bakal kita obrolin lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Uang Bicara. Satu kata yang mendeskripsikan cinta, respect. Jahat. Selfless. Komunikasi. Itu kata mereka soal cinta. Dengarkan Love Buzz di kbrprime.id. Tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Kamu masih dengerin Uang Bicara menavigasi kamu supaya tetap cuan? Bareng saya, Puri Anindita. Episode ini kita masih ngomongin seputar skenario ketika orang tua kita pensiun. Barengan sama Certified Financial Planner Mas Mariadi Santana. Yuk, kita lanjut. Ini lagi-lagi pakai POV anak. Ya, udah mulai gini. Walaupun misalnya orang tua kita juga masih bekerja, tapi karena beliau-beliau menua kan ada aja yang kita bantuin nih. Betul. Ya kan? Mungkin gak semua pos, tapi ada yang kita bantuin. Menuju beliau-beliau pensiun, kan kepikiran dong kita yang jadi anaknya, posnya nambah apa lagi nih gitu, aku harus ngapain. Jadi kita sebagai anak dana darurat kok kekuras mulu tapi bukan buat aku, gitu kan. Jadi buat bantu orang tua. Dan gak tahu nih sampai kapan karir aku juga kayak in this economy kok kayaknya naik turun stagnan gitu. Stagnan gitu loh, kayak aduh OVT dong, overthinking gitu. Menurut Mas, ini dengan spirit mau memutus apa yang terjadi dari orang tua kita ke kita, kalau kita berkeputusan punya anak, tidak menular ke anak kita kan bawah gitu. Jadi kita mengelola sendiri. Kapan kita sudah perlu memikirkan dana pensiun? Kalau actionnya lihat dulu kemampuan dirinya sudah di mana gitu. Jadi memikirkan itu bukan hanya di kepala, tapi dicatat apa aja sih kebutuhan nanti gitu kan. Tujuannya apa aja sih, bikin skala prioritas dong. Ya kan. Dana darurat, oke, bisa gak nih berapa tahun harus dikejar gitu kan. Kalau itu sudah kan nanti turun ke bawah. Prioritas kedua, prioritas ketiga, prioritas keempat. Nah masalahnya adalah pensiun ini prioritas keberapa. Jadi kalau semua itu dihitung, ditulis, biasanya orang hanya dipikirkan itu di kepala. Tapi kalau sudah ditulis itu akan lebih kelihatan. Dia tahu roadmap-nya mau kemana nih. Mana duluan yang harus dijalanin. Nah itu lebih real kalau menurut saya. Iya. Nah dengan paham nih. Jadi kan di teman KBR sambil ikut, walaupun kita ngobrol, ikut nyatet aja ya. Betul. Katakanlah kita first jobber, young professionals. Pasti kan ngejar dana darurat. Iya. Oke lah, hari-hari dari yang bulanan kita bantu orang tua. Terus biasanya abis itu mau nikah dong gitu kan. Abis itu pengen punya rumah lah dan seterusnya. Kapan masa krusial kita harus sprint ngisi dana pensiun?
Atau si persiapan menuju si uji coba ini nih biar nggak kaget aja. Sebenarnya sedini mungkin ya, nggak ada patokan di usia berapa karena masing-masing orang akan berbeda-beda jalurnya, ya journey-nya akan beda. Nggak ada sesuatu yang harus di usia segini harus, karena masing-masing orang span-nya beda, penghasilan sama, span-nya beda, kebutuhannya beda, orang tuanya beda, gitu kan, lingkungannya beda. Nah itu yang harus orang per orang harus dilihat. Ya, kalau mau ngomongin sedini mungkin, ya sedini mungkin. Selagi mau ngomongin itu, selagi bisa ngomongin soal pensiun, diomongin, gitu. Tapi prioritasnya di mana? Nah itu permasalahan prioritasnya kan. Ada nggak prioritas yang harus dikejar sekarang? Buat hidupnya gimana? Karena kalau kita paksain ngomongin pensiun, ya mas, buat hari Sekarang ini aja masih 2025. Tanggal segini aja udah pusing gitu kan, tanggal belasan gitu kan, mau ngomongin pensiun lagi gitu kan. Iya, dan terasa jauh jadinya. Iya, makin jauh padahal waktu makin mendekat. Iya. Gitu. Oke, balik lagi ke teori dulu deh. Setiap kali kita ngobrol sama si Evi itu kan kayak ada rule of thumb. Kayak misalnya utang tuh maksimal 30% dan seterusnya lah. Nah khusus untuk dana pensiun itu formasi percentage-nya dari yang bulan kita tuh baiknya, teoretikalnya tuh dialokasikan berapa sih? Oke. Saya kalau ngomongin persentase, saya orang yang gak percaya persentase. Oh ya, kenapa sih mas? Iya. Kecuali utang. Oh oke. Ya utang kita itu mutlak. Iya. Karena aturannya 30% di bank pun 30%. Jadi itu ya satu-satunya persentase yang saya pegang ya cuma itu. Yang lainnya gak bisa secara teoretikal karena saya bilang 10% buat ini. Kehidupan orang kan beda. Karena saya pernah coba sendiri dengan persentase itu. Dan sudah dengan orang yang sudah punya pola, dipaksakan pola yang baru, wah itu struggle banget. Iya masa biasanya 60% atau 80% buat kehidupan hidup gitu ya. Terus ngikutin yang 60%, 20% ngurangin biaya hidup itu gak gampang loh. Iya, true. Itu mungkin sebulan oke gitu, tapi bulan berikutnya ada kebutuhan ini. Udahlah berantakan gitu kan. Akhirnya harus customize. Setiap orang harus melihat kondisi sekarang seperti apa. Lalu ideal orang ini seperti apa sebenarnya. Jadi pengurangan itu atau perubahan itu harus secara sistematis dulu. Ya, apa yang bisa dikurangi sekarang? Wah mas nggak bisa, ini udah mentok banget. Nah mentok dia udah ngomong mentok gitu kan. Sebenarnya ada di situ. Mentoknya apa? Yang membuat mentok itu dirinya sendiri karena ada biaya nggak bisa atau dia tidak mau kurangin. Biaya apakah itu? Ya cuman untuk orang si tua. Iya lagi. Ya untuk orang tua. Padahal itu yang paling besar yang harus dikurangin. Yang lain buat hidup dikurangin mati. Ini untuk sekarang kan, maksudnya POV sekarang ya. Karena kalau kita ngasih ke orang tua kita nggak tega itu dikurangin gitu ya maksudnya mas ya. Makanya buat orang tuanya harusnya dikurangin supaya dia bisa mempersiapkan pensiun kah atau buat investasi, buat nabung gitu kan. Nggak bisa dikurangin. Sedangkan biaya hidupnya nggak bisa juga dikurangin karena udah lower than frugal. Iya. Frugal aja tuh udah kayak irit banget sih lo gitu kan. Nah ini lower lagi gitu. Wow. Udah benar-benar semua diirit gitu. Benar-benar pengiritan ketat gitu kan. Dan pos terbesar dia yang bantu orang tua gitu. Gimana tuh mau ngomongin itu gitu kan. Jadi memang setiap orang akan berbeda dan harus punya keinginan untuk merubah itu. Keinginan untuk merubah itu nggak hanya berhubungan dengan diri sendiri. Ada orang lain yang include di situ. Ya, untuk orang tua. Kalau yang sudah berkeluarga juga harus sama pasangan, sama anak. Ngomongin sama anak tuh lebih sulit juga. Kita sudah membiasakan dengan anak weekend libur, jalan-jalan apa segala macam, tiba-tiba kayak harus di-cut deh. Anaknya tantrum di rumah karena setiap minggu sudah dilatih untuk keluar gitu kan. Ini sama juga gini. Kalau tadi kan soal anak, maksudnya kayak nggak bisa nih mentok ke anak gini. Aku sendiri udah mentok nih gini. Orang tua bisa nggak solusinya adalah pindah ke kota atau desa yang biaya hidupnya lebih murah? Bisa aja. Asal memang sudah punya keinginan dan sudah memperhitungkan dengan baik biayanya seperti apa. Nggak hanya biaya, nanti hidupnya akan mau seperti apa. Nah kalau orang tuanya sisa
tinggal sendiri gitu ya, sudah tidak ada pasangan, mungkin lebih mudah buat mengontrol diri sendiri karena dia punya keinginan gini, dia sudah yakin biaya hidupnya bisa diatur, dia mengatur diri sendiri. Tapi kalau masih ada pasangan, satu pasang, ini kan ada dua kebiasaan yang berbeda juga gitu kan. Maksudnya ada dua keinginan. Kalau sudah satu visi nggak masalah. Tapi nantinya gimana gitu kan. Mungkin yang satu boring. Wah nggak mau, harus liburan. Oke nggak apa-apa gitu. Yang tadi saya bilang mungkin bulanannya cukup nih. Ya kan, bisa dikurangin. Tapi sekalinya keluar besar. Ya kan. Ya, liburan. Ya kan. Terus tadi masalah kesehatan, mungkin biasa dengan banyak fasilitas, terus jadi kok gini aja, ya di daerah punya teman atau enggak? Iya, kota baru atau wilayah baru ya. Ada satu tren, rising trend lah, aku bilang ya, di kota besar di Indonesia mulai dibicarakan, di Amerika sudah umum, Eropa juga ada. Konsep senior living, ya tentunya kita bilangnya panti jompo. Tapi kayaknya kalau dikatakan panti jompo biasa suka ada stigma durhaka, nggak mau ngurus orang tua gitu. Tapi sebenarnya konsep bahwa orang tua bisa tinggal di sebuah tempat, ada yang benar-benar menginap dan hidup, ada yang kesana jadi kayak teman komunitas aja, untuk ngobrol, ada nakesnya di sana, untuk ngecek kesehatan aja dulu atau ngingetin minum apa, obat, suplemen dan sebagainya. Ya itu bisa nginep, bisa pulang. Gen Z udah dengan ekonomi yang sulit nih sekarang ya kan. Tapi sayang orang tua. Burnout nih, ya kan. Burnout kerjaan, tapi kayak ya kalau gajian ya masuk kasih orang tua nih gitu. Not to mention ada yang ini biasanya cerita anak tunggal. Karena anaknya udah gak ada siapa-siapa lagi untuk berbagi kan. Dia gak punya saudara. Atau biasanya yang paling kecil. Karena yang kakak-kakaknya sudah punya kehidupan sendiri, menikah, tinggal di kota lain. Sehingga yang di depan mata adalah si anak bungsu dan orang tua kan gitu. Apa yang Mas mau bilang sama teman-teman kita ini yang kayak tidak diminta ya, kayak udah Hunger Games gitu loh, kayak ya cuma ada kamu, ya kamu dong yang bantuin gitu. Terus apa yang Mas mau bilang ke teman-teman yang sekarang lagi autopilot nih? Ya kan? Ya udah autopilot aja, gue cari duit ya walaupun kayak gini, tapi asli sih kekuras gitu. Tapi kan kita nggak bisa mikirin sekarang aja. Apa yang dirimu mau bilang ke teman KBR dengan profil seperti itu? Yang pertama, terima keadaan itu. Karena gini, ada keadaan yang bisa kita rubah, ada yang enggak. Ya, saudara-saudara kita nggak bisa atur, tapi kita bisa mengatur kondisi kita sendiri gitu kan. Ketika kita tahu kondisinya sudah seperti itu, cari jalan keluarnya dong. Ya, yang pertama terima dulu kondisinya seperti itu. Lalu buat perhitungannya. Karena kalau tidak ada hitungan atau tidak dicatat, paling nggak dicatat masalahnya apa sih? Masalah itu kan katanya bisa diselesaikan kalau kita catat masalahnya itu apa. Jadi kita tahu sebenarnya apa. Masalah keuangan ya, pengeluaran orang tua. Catat pengeluaran orang tua itu berapa. Bukan berarti itu semua kita harus sanggupin. Ya, kita mulai dari mana dulu yang bisa kita sanggupin. Ya, tapi kita harus safety diri kita sendiri dulu. Seperti di pesawat aja gitu kan. Kalau misalkan ada kondisi darurat kan yang harus kita pakein masker kan kita dulu dong. Ya kan? Bukan anak atau yang orang lain, kita dulu. Jadi kita pastikan dulu keuangan kita beres. Ya. Jadi kita ngitung kondisi keuangan kita dulu, baru kondisi keuangan orang tua gitu kan. Apa yang bisa kita kasih dulu. Ya. Karena kalau kita nggak buat perhitungan, ya, itu nanti kita yang menjebak diri kita sendiri. Ya, itu yang membuat kita tadinya sebenarnya bukan masuk generasi sandwich, kita sendiri yang membuat diri kita menjadi generasi sandwich. Dan gak lepas-lepas. Karena sudah terjebak. Ketika terjebak nggak enak buat ngomongnya lagi, balik lagi ke komunikasi. Ya, dan itu ya komunikasi tadi ya, yang keempat. Komunikasi berarti harus memperbaiki komunikasinya. Komunikasi itu banyak levelnya. Straight to the point sama orang tua kalau memang mereka terbuka gitu kan. Bisa ngomongin apapun, terbiasa ngomongin apapun. Tapi kalau enggak, ya cara-cara halus yang tadi saya bilang, ajak aja nonton sesuatu yang kita mau literasi gitu kan. Tapi kita siapin dulu diri kita sendiri itu sudah mengerti. Kalau diri kita sudah mengerti,
kita ajak orang tua, kita bisa ngasih view kita. Buka diskusinya di situ. Kita nggak perlu menjelaskan, tapi ada media yang bisa kita buat untuk mengutarakan apa yang kita mau gitu kan, tanpa kita harus ngomong. Tapi itu pasti butuh waktu, karena nggak semua orang langsung bisa, yes saat langsung itu. yes gitu. Iya, Butuh waktu, butuh usaha juga. Tapi harus mulai dari menerima dulu, karena kalau nggak menerima nanti dalam diri kita akhirnya kayak burnout itu kita sendiri yang buat. Bukan orang lain, diri kita sendiri yang buat. Walaupun di masa sulit selalu ada pilihan gitu Pilihan ya Mas. itu selalu ada dimanapun. Mau sulit mau senang itu pilihan. Ya, walaupun pilihan sama-sama ya gak ada yang ideal sih. Ada perih-perihnya ya tapi pilih. Iya. Ngomongan, tapi kan gak ada pilihan nih. Iya ya. Sebenarnya dia sudah memilih untuk tidak memilih. Memilih untuk tidak memilih. Hanya memilih kondisi yang sekarang ada gitu. Sebenarnya ada pilihan yang sulit tapi dia tidak memilih. Teman KBR, terima kasih sudah ngikutin Uang Bicara di episode kali ini. Kalau ada kritik, ada ide topik seputar literasi keuangan atau finansial, boleh ditunggu banget. Atau mau request, mau ngundang siapa, ditunggu emailnya di podcast@kbr.id dengan subjek Uang Bicara. Dan jangan lupa nonton video Uang Bicara lainnya di channel YouTube KBR Media dan podcastnya di platform kesayangan kamu. Bye!